warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Retno Siswarawati dari SMP Negeri 7 Purwodadi, dan rekan saya Mama Ekawati dari SD Negeri 2 Temon, dan saya Sawari Firmawati dari SD Negeri 1 Lembah. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan dengan pengajar praktek Ibu Evi Ringga Sri Laksita dan Bapak Fasilitator Bapak Yanto Widodo. Pada video kali ini kami akan memperagakan praktik coaching dengan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Dwi, Bu Sela, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Bu Mami. Ya. Sehat Bu Mami, kabarnya? Alhamdulillah. Bu Sela, Miss Dwi, bagaimana perasaannya hari ini? Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita hari ini senang, Bahagia. Bu. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berperan untuk melakukan proses coaching, ya. Kali ini Bu Sela menjadi coachnya dan Miss Dwi menjadi coachnya. Kira-kira persiapan apa ya yang Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini? Baik Bu Mami, sudah banyak yang saya siapkan. Insya Allah pada kegiatan coaching kali ini ya tentunya saya akan menerapkan alur Tirta ya Bu ya. Mulai dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali. Jangan lupa ya ketika kompetensi sebagai coachnya itu yaitu bagian penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot harus ada yang kelihatan. Ya, baik Bu Mami. Ya, baik itu saja. Monggo silahkan Bu Sela dan Miss Dwi melakukan coaching. Terima kasih. Halo Miss Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sela. Bagaimana kabarnya? Kabarnya ini sekarang tuh alhamdulillah sehat. Tapi saya menahan sesuatu yang bikin kesel banget sebenarnya. Apa itu Bu? Bagaimana itu? Mari kita coba kita bicarakan. Kira-kira ada yang mau diceritakan dari Bu Sela? Ada Bu. Jadi gini loh Bu, saya tuh gemes gitu sama teman-teman di sekolah saya ya. Karena kalau saya melihat, bukan berarti saya membuat diri saya paling bagus ya. Iya. Tapi saya melihat teman-teman saya itu mengajarnya itu hanya modelnya itu konvensional, kayak ceramah lagi gitu. Padahal kan kita tahu ya Bu ya, sekarang tuh IT itu kan berkembang pesat gitu kan. Nah jadi Bu ya, mereka itu mengikutilah perkembangan zaman seperti itu. Jadi kayak saya ngerasa tuh pembelajaran itu tuh monoton dan nggak bervariatif gitu. Oh iya, paham. Jadi begitu ya. Kalau saya garis bawahi ya, permasalahan dari Bu Sela itu mengenai kinerja rekan-rekan guru Bu Sela di sekolahan, bagaimana mereka mengajar, memakai metodenya masih konvensional seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi tuh kayak pembelajaran tuh kayak kurang variatif, terus modelnya juga gitu-gitu aja, kayak alat peraganya tuh juga gitu-gitu aja, kayak kesannya tuh monoton gitu. Jadi kan melihat anak-anak itu kan kayak nggak ada semangatnya gitu Bu. Nah gini, jadi dari percakapan nanti yang kita lakukan itu, kita kira-kira itu Bu Sela mengharapkan yang seperti apa sih? Saya itu pengennya tuh kayak ada perubahan gitu loh Bu. Jadi yang nggak hanya ceramah, nggak hanya ngomong aja pakai LKS tugas kerjaan, enggak, tapi tuh pengennya tuh ada perubahan yang ke arahnya tuh lebih bagus seperti itu Bu. Pengennya kayak yang lebih bervariatif lah, intinya kayak pakai puisi, pakai word wall, kayak
bikin presentasi pakai Canva gitu kan nanti anak-anak kan juga menarik gitu Bu. Saya maunya seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, dari Ibu Sela menyampaikan ke saya itu tadi, berarti pembelajaran yang bervariasi, lalu modelnya juga, metodenya, apapun, dan juga medianya itu ya, Iya. bisa dikatakan pada kondisi ideal sebuah pembelajaran. Nah, kira-kira dari level 1 sampai 10 nih Bu, nah yang dialami di sekolah Bu Sela itu sudah masuk di level yang berapa? Berapa ya? 5 kayaknya ya Bu. Iya 5 soalnya kalau mau ke angka 6, 7 itu kok kayaknya itu sulit gitu, makanya tuh kalau menurut saya itu masih di level 5 gitu. Gitu ya. Iya. Jadi di level 5. Nah, Iya. dengan melihat kondisi di sekolah, tadi Ibu Sela sudah menyampaikan kalau kira-kira di level 5 itu penyebabnya kira-kira apa sih Bu? Yang menurut saya itu kondisi gurunya mungkin ya Bu ya. Mungkin yang ada yang merasa nggak mampu dengan IT, jadi ingin meningkatkan ke angka 7 itu sebenarnya juga butuh perjuangan ya, tapi ya gimana, memang kemampuannya itu kayak masih di level 5 gitu loh Bu. Tapi ya masih mungkin lah, kalau dari 5 ke 7 itu pasti ada perubahannya. Iya. Masih mungkin ya di level 7 tadi ya. Baik, dari level 5 ke level 7 mungkin ya, kira-kira usaha apa sih yang bagaimana, seperti apa yang mungkin Bu Sela bawakan nanti untuk menciptakan perubahan yang ada di sekolahnya Bu Sela? Oh, jadi gini Bu, yang ada di pikiran saya dan di rencana saya itu kayak kita tuh harus melakukan aksi. Jadi itu kayak kita buat semacam mentoring lah ke teman-teman kita gitu. Mentoring itu artinya kita kayak sharing di pendampingan individu antara rekan saya sama saya. Nanti kita face to face secara bergantian gitu Bu. Bagus sekali itu Bu. Ya, jadi Bu Sela akan merencanakan mentoring atau istilahnya pendampingan begitu ya. Nah, kira-kira mungkin selain mentoring itu ada lagi tidak ya mungkin yang dimunculkan Bu Sela untuk merubah teman-teman tadi yang bisa diterapkan sehingga nanti teman-teman itu merasa nyaman, tidak seperti merasa digurui atau begitu? Iya Bu, saya tetap inginlah ngobrol ke kepala sekolah. Jadi itu selain dengan mentoring itu nanti kita mengajak pihak sekolah untuk mengadakan workshop. Nah, tujuannya workshop itu nanti untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama itu dalam menyiapkan materi menggunakan media-media yang bervariatif. Jadi kan kalau workshop itu nanti kan ya bisa untuk semua guru gitu. Nah, seperti itu jadi ya. Berarti Bu Sela ini sudah ingin merencanakan tentang mentoring tadi atau pendampingan, lalu ada kegiatan workshop untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan juga. Nah, dari ketiga rencana yang Bu Sela buat ini tadi, kira-kira nih untuk saat ini yang lebih nyaman atau yang lebih cepat bisa terrealisasikan ke teman-teman itu yang mana Bu? Menurut saya itu yang lebih cepat itu yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk yang workshop itu tentu butuh persiapan yang lebih matang. Lalu perlu adanya waktu yang disepakatinya itu kapan, lalu biayanya juga kan nggak mungkin nanti nggak ada snacknya gitu ya Bu ya. Nah, terus juga yang penting kalau untuk workshop kan kita butuh narasumber juga gitu. Jadi yang saat ini mungkin lebih cepat dan nyaman untuk dilakukan ya mentoring itu Bu. Nah, jadi mentoring. Nah, kira-kira kalau Bu Sela melaksanakan mentoring ke rekan-rekan guru itu, bantuan ke siapakah atau yang bagaimana yang Bu Sela butuhkan gitu? Bantuan tentunya ngajak temen yang pintar IT ya Bu, kayak guru TIK kayak gitu, atau
selain dari guru TIK mungkin guru-guru lain yang menguasai TIK gitu. Jadi yang mereka yang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif itu, contohnya ya kalau di sekolah saya itu ada Gurita, ada juga kemarin Pak Lili, seperti itu. Dia sudah terbiasa menggunakan media seperti itu, nanti mereka bisa sharing ke teman-teman gitu. Bagus sekali itu Bu. Nah berarti kan Bu Sela ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Nah kira-kira nih kapan sih Bu Sela nanti melaksanakannya itu? Ya secepatnya Bu, kalau bisa secepatnya insya Allah minggu depan akan saya coba lakukan mentoring itu. Dan yang pasti saya akan berkoordinasi dulu dengan teman di sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring ini. Oke, baik. Nah, saya tunggu itu nanti. Berarti ya bagus sekali rencana yang Ibu buat, lalu tahap-tahapannya sudah jelas. Kira-kira nih dari percakapan yang sudah kita lakukan ini ya Bu ya, apa yang didapatkan dari Bu Sela? Dari percakapan kita ini ya Iya. Bu, ini kita dapat gambaran namanya. Jadi di sini tuh sudah tergambar bagaimana caranya nanti untuk terjadinya perubahan di sekolah, tentunya dari saya dengan cara yang saya gunakan seperti mentoring itu, lalu dibantu dengan teman-teman lainnya yang sudah terbiasa dengan strategi pembelajaran yang bervariatif itu. Jadi kita bisa memanfaatkan medianya yang ada, terus pembelajaran itu aku jadi lebih menarik gitu. Gambarannya seperti itu. Baik. Nah, saya rasa itu sangat bagus sekali dan alhamdulillah ya Bu sudah muncul gambaran dari Bu Sela sendiri. Nah, bagaimana menciptakannya, lalu adanya perubahan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Bu Sela yang nanti bisa bervariatif lagi, begitu ya Bu. Oke, nanti saya tunggu kabarnya. Semoga nanti perubahannya segera terwujud dan saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita banyak dari Bu Sela gitu. Nah, mungkin percakapan kita cukupkan untuk sampai di sini saja ya Bu. Semoga nanti rencana-rencana Bu Sela untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman tadi dapat berjalan dengan baik. Iya, saya terima kasih ya Bu ya, Bu Juli sudah meluangkan waktunya mendengarkan sharing-sharing saya, keluh kesah saya. Jadi mudah-mudahan setelah ini saya nggak ada kesel-kesel gemes-gemes lagi sama teman-teman ya Bu ya. Jadi sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengamati coaching antara Bu Sri sama Bu Sela yang sangat luar biasa sekali. Sebagai coach, Bu Sri sudah memenuhi kompetensi yaitu present, kehadiran penuh untuk Bu Sela dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Masya Allah bagus sekali, saya sampai terharu memperhatikan coachingnya tadi. Terima kasih Bu Mami. Ya, menurut saya kalau saya itu memberikan penilaian ya dari skala 1 sampai 10, saya kasih nilai 10. Angka 10. Terima kasih. Baik, cukup sekian mungkin dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sela. Ya, alhamdulillah ya Bu Mami ya, kita semua sehat. Oh iya Bu Mami nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu Sela. Oke, sebelum proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bu Mami. Kira-kira boleh? Boleh Bu. Oke, jadi begini Bu Mami, nanti saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati. Nah, apakah coachingnya Bu Mami itu sudah sesuai dengan alur perintah atau belum? Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada
coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachingnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari yang Bu Mami berikan? Nah, jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu Sela. Jadi silahkan ya Bu Mami, proses coachingnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di studio? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mami. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Sehat Bu Mami. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Tapi saya perhatikan tadi itu Miss Dwi kok agak sedikit murung ya, enggak seceria hari-hari biasanya gitu. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya Miss? Itulah Mami, saya itu sebenarnya gimana ya, ada sedikit masalah sih, tapi saya tuh bingung mau cerita ke siapa. Terus kalau mungkin kira-kira Bu Mami ada waktu nggak buat saya ini cerita sedikit aja? Salah saya kalau ada apa? Kalau nggak mungkin. Ya, alhamdulillah, makasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi gini Bu, beberapa hari belakangan kemarin itu ya, saya itu ada supervisi dari Bapak pengawas kita, lalu itulah yang membuat pikiran saya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Miss Dwi? Kira-kira yang Miss Dwi ingin bicarakan dalam percakapan kita ini apa gitu? Nah, jadi saya ingin menceritakan nanti apa yang saya rasakan. Lalu saya itu juga berharap Bu, setelah nanti saya ngobrol dengan Bu Mami, saya itu mendapat solusi dan mungkin lebih tenang lagi ya Bu ya. Baik, kira-kira masih ada yang ingin Miss Dwi dapatkan dari percakapan kita ini? Ya saya pengennya mendapatkan solusi yang terbaik dan secepatnya itu masalah saya selesai. Oh ya, semoga nanti kita akan mendapatkan pencerahan ya Miss ya. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Miss Dwi? Silahkan bercerita ke saya. Nah ini Bu Mami ingat nggak waktu kemarin Bapak pengawas itu datang ke sekolah kita itu loh. Oh iya. Nah, lalu melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya itu mendapat teguran loh Bu dari Bapak pengawas. Oh itu ya. Kira-kira yang membuat Miss Dwi mendapat teguran itu apa ya? Sampai ditegur gitu. Padahal ya saya sudah semaksimal mungkin sih kalau menurut saya ini ya Bu ya. Sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Oh tidak serius ya? Tidak seriusnya seperti apa ya Miss? Oh gini loh, Bapak pengawas itu mengkritik saya mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di Mami. Proses mengajari yang bagaimana ya Miss? Apakah Miss Dwi juga kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik pengawas itu? Kalau menurut saya juga sudah melaksanakan pembelajarannya sudah sesuai, metodenya juga saya menggunakan PowerPoint, tapi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya itu mengajar tidak memakai buku teks gitu. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Miss Dwi terhadap respon dari pengawas itu? Saya itu sejujurnya ya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini itu ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, tidak hanya dari buku, kan bisa dari referensi dari internet, bisa dari sumber-sumber pembelajaran yang lain. Nah, bagi saya itu ya Bu ya, yang penting mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu kepada Bapak pengawas, nah beliau mungkin agak kurang berkenan gitu. Oh jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Miss Dwi lakukan dalam kegiatan proses mengajar di kelas?
kemarin itu, dan biasanya saya itu menggunakan sebagai sumber, jadi tidak hanya buku teks yang disediakan, bisa dari perpustakaan, lalu saya juga menayangkan video-video pembelajaran juga. Nah, jadi membuat anak itu lebih aktif dan mereka jadi senang untuk pelajaran saya. Mengapa Miss Dwi tidak menggunakan buku teks juga? Menurut saya kalau sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memenuhi sih Bu. Jadi memudahkan murid-murid juga, mereka termotivasi. Sejauh ini saya lakukan itu pembelajaran yang mengacu pada kurikulum kok. Sebenarnya itu juga sudah bagus. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana ya hasil saat guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam ya, dan belajarnya pun kan berbeda-beda gitu. Gitu ya. Betul juga sih ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu ya. Dan selama ini menurut saya itu masih ada beberapa siswa loh yang masih hasil belajar itu masih. Nah, itulah pentingnya itu kita memakai buku teks juga sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas itu kemarin setelah seperti itu, supaya itu menggunakan sumber belajarnya itu ada buku teksnya juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Ya, jadi setelah Miss Dwi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Miss Dwi? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Mami. Saya sedikit ada ketenangan, jadi merasa agak lega lah. Tapi masih juga ada sih yang sedikit mengganjal Bu. Satu hal yang membuat saya itu merasa resah dan kepikiran terus. Nah, pekerjaan lain itu jadi agak tidak fokus, kurang fokus gitu juga. Ya, lalu kira-kira apa ya yang membuat Miss Dwi itu merasa masih sedikit resah? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu ya karena tadi Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya merasa takut, nanti kan jadi masalahnya jadi semakin melebar. Ya, jadi jika boleh saya menyimpulkan ini ya, Miss ya, Miss Dwi itu merasa tidak nyaman dengan saat kondisi itu karena Miss Dwi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Miss memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu. Nah, Itu makanya itu jadi saya kepikiran, nah kira-kira nanti itu saya akan dipanggil Bapak kepala sekolah, akan ditegur atau tidak gitu. saya bingung gitu. Jadi kalau menurut saya nih ya Miss ya, untuk masalah ini Miss Dwi itu bisa merefleksikan diri, mempersiapkan diri saja. Dan nanti misalnya ini ya, Miss Dwi dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, itu Miss Dwi sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu rencana Miss Dwi selanjutnya bagaimana? Ya saya berniat untuk segera menemui beliau Bu untuk membicarakan hal ini tadi sih. Mungkin beliau akan memberikan solusi ke saya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Miss Dwi lakukan? Ya saya juga berencana untuk menemui Bapak pengawas juga Bu. Jadi saya akan meminta maaf kepada Bapak pengawas. Kemudian terkait dengan proses belajar kedepannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks yang baik. Nah, di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana sih baiknya untuk menjalankan proses belajar yang Oke, baik. Terus kemudian bagaimana proses kegiatan belajar mengajar Miss Dwi selanjutnya? Ya, baik Bu. Setelah ini nanti saya akan mulai memakai buku teks sebagai sumber belajar dalam mengajar saya ya.
Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan itu, saya juga akan dapat menerapkan ke anak-anak, karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara belajar saya, sehingga demikian juga semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid saya, Bu. Subhanallah, luar biasa ya. Langkah penyelesaian yang diambil itu sangat bagus. Saya setuju. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Mami. Jadi saya itu sekarang merasa sangat lega sekali ya, karena jujur sih Bu ya, saya itu takut salah-salah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah ke depannya nanti, karena kan terkait juga dengan kerja kita ya Bu ya, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, nanti takutnya nanti malah tambah parah gitu. Alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Miss Dwi, pada akhirnya Miss Dwi sudah merasa lega ya. Terus dari yang sudah Miss Dwi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Miss Dwi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan-batasannya? Ya, ada Bu. Nah, mengenai hal itu nanti saya secepatnya akan eksekusi masalah tersebut, tatap muka ke depan, dan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya juga akan mengacu pada kurikulum yang ada. Kemudian saya juga mematuhi aturan-aturan yang ada Bu, termasuk aturan dari Pak saya tadi tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya juga akan menghadap ke kepala sekolah, dan insya Allah untuk besok juga saya akan pergi menemui Bapak Mas. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya gimana, apa yang kira-kira Miss Dwi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu, saya juga masih bingung, masih dalam pikiran saya ya Bu ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru. Lalu mungkin saya berharap kita bisa bersama-sama untuk saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Miss ya. Miss Dwi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman. Ya, dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari saya ya Bu Mami, baik saran-saran dari Bu Mami, masukan juga, sehingga saya sekarang itu merasa lebih enakan, lebih lega Bu. Nah, semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan anak-anak itu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Miss Dwi. Oke, jadi mohon maaf ini Bu ya, saya kebetulan ini mau mendampingi anak-anak saya. Besok Senin ada dapat tugas untuk upacara, jadi saya menunggu anak-anak pelatihan. Iya Bu, silahkan. Oke, baik, permisi Bu Mami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Mami, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya bersama Miss Dwi? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan lancar Bu. Ya, bagus ya Bu, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, saya melihat bahwa Bu Mami itu sudah berhasil melakukan coaching dengan baik, ya sesuai dengan alur Tirta. Nah, selain itu juga saya mengamati ada beberapa catatan itu. Yang pertama, Bu Mami tadi sudah berhasil menyampaikan alur Tirtanya dengan menanyakan tujuan utama coachingnya itu apa, lalu mengidentifikasi masalah yang ada dalam coaching. Kemudian Mami juga mengarahkan coachingnya itu untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, selain itu juga Bu Mami tadi sudah berhasil menunjukkan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar aksi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, catatan yang lainnya tadi juga ketika proses coaching berjalan, Bu Mami itu mendengarkan itu dengan mendengarkan yang penuh atau mindfulness listening. Nah, itu juga fokus terhadap coachingnya, artinya itu sudah present dengan baik atau kehadiran
Jadi Bu Mami ini juga nanti terlihat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berikut ya Bu ya. Nah, sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Nah, menurut saya luar biasa Bu Mami sudah memberikan proses coaching yang luar biasa hari ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya Ibu sukses dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Amin. Baik, terima kasih Bu Stella. Saya akan mendengar lagi tentang alur kita untuk melakukan coaching supaya selanjutnya menjadi lebih baik. Ya. Baik Bu Mami, luar biasa. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Mami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Stella. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Stella? Alhamdulillah sehat. Bu Dwi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Stella. Nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya betul sekali Bu. Saya akan melakukan coaching hari ini. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh? Boleh Bu, silahkan. Oke, baik. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Bu, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atas jawaban yang disampaikan oleh coachee, ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan, dan jangan lupa Bu, pesan saya harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya kan ada pembicaraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, baik. Oke, silakan misalnya untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol lagi ya Bu. Ya, siap Bu. Assalamualaikum Bu Stella, boleh minta waktu sebentar Bu? Waalaikumsalam Bu Mami. Silakan Bu Mami, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol nih tentang murid-murid saya. Ya, kira-kira ada apa ya yang Ibu Mami sampaikan ya? Begini Bu, saya ini kan mengajar di kelas 4 ya dengan kurikulum Merdeka. Saya ingin membahas akhir-akhir ini itu motivasi belajar murid-murid saya itu agak menurun Bu, ya sehingga itu berdampak pada hasil belajar menurun. Beberapa siswa itu juga malas Bu untuk mengumpulkan tugasnya. Oh, begitu ya Bu Mami ya. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dengan belajar sehingga dampak pada hasil belajarnya yang sedang menurun. Nah, kira-kira dengan adanya obrolan ini, apa yang Bu Mami harapkan di akhir dari obrolan kita nanti? Saya itu berharap dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Ya, menemukan hal-hal apa saja itu yang bisa memotivasi anak-anak didik saya agar lebih giat dan semangat lagi untuk belajarnya gitu Bu. Gitu ya. Dari level 1 sampai 10 ya Bu, kira-kira menurut Bu Mami sendiri berada di level berapa sih motivasi siswanya Bu Mami dalam pembelajaran? Kalau menurut saya itu ada di level 6 ya Bu. Oh iya. Nah lalu Bu Mami ingin meningkatkan ke level berapa ya Bu? Sebenarnya saya tidak buru-buru ya Bu. Saya itu ingin meningkatkan ke level 8 dulu, saya sudah sangat belum sekali. Nah Bu Mami kan berharap bisa meningkat di level 8. Nah, apa sih rencana yang akan Bu Mami lakukan untuk mencapai ke level tersebut? Ya ini Bu, saya akan melakukan kelas dulu. Saya akan membuat branding yang menarik, atau saya juga akan melakukan tanya jawab seputar materi, dan saya juga akan membuat video pembelajaran yang menarik untuk supaya murid-murid saya itu minat belajarnya semakin meningkat gitu Bu. Nah selanjutnya
dalam mengawali pembelajaran itu saya sebisa mungkin itu membuat anak-anak atau murid-murid saya itu senang dulu itu Bu. Iya. Dari rencana yang Bu Mami sampaikan ini ya, mana yang menurut Bu Mami sendiri itu dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran, saya ingin mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik Bu. Itu sesuai dengan pembelajaran juga saya akan memberikan S-banking yang baru tren yang diminati murid-murid saya gitu. Oh, jadi itu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Mami yang harus segera dilakukan itu adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik, terus melakukan S-banking kayak gitu Pak. Kira-kira kapan sih Bu Mami akan melakukan itu? Saya itu ingin melakukannya itu saya rencanakan besok ya. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian merancang sedemikian rupa supaya murid-murid saya itu bisa tertarik dan antusias dalam belajar. Jadi untuk memudahkan pekerjaan Bu Mami ini, kira-kira Bu Mami ini membutuhkan bantuan siapa gitu atau bagaimana dalam melaksanakan rencana aksi nyatanya yang telah Bu Mami buat? Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar itu, dengan itu butuh bantuan siapa kira-kira? Saya akan meminta bantuan teman saya. Ada yang teman saya itu namanya Pak Gali. Menurut saya beliau itu sangat hebat idenya Bu. Saya akan belajar dari Pak Gali membuat video pembelajaran yang menarik supaya minat belajar siswa saya itu meningkat. Iya, luar biasa sekali Bu Mami. Nah, saya rasanya tuh udah nggak sabar dengar cerita baik dari Bu Mami Ani setelah melakukan rencana aksinya itu. Baik Bu, nanti minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Saya akan menceritakan apa yang sudah saya dapat dalam pembelajaran. Iya, saya tunggu ya Bu Mami ya ceritanya. Nah, dari obrolan kita ini kan, obrolan kita kan menarik nih. Apa yang sudah Bu Mami dapatkan? Saya mendapatkan cara meningkatkan motivasi anak didik saya Bu. Ya, dengan mencoba 3 hal tadi. Selain itu saya juga menambah wawasan saya dalam menanggapi permasalahan dengan murid Bu. Oh gitu ya, keren Bu. Semoga nanti rencana aksinya dari Bu Mami itu dapat berjalan dengan lancar dan saya tunggu hasil dari rencana Bu Mami melaksanakan cara-cara tersebut agar lebih memotivasi siswa lagi. Nah, semoga dari apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk Bu Mami ya Bu. Terima kasih Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Mami. Assalamualaikum Bu Sela. Waalaikumsalam Bu Dwi. Saya sudah mengamati proses coaching dari Bu Sela tadi ya. Iya. Apa yang sudah Bu Sela lakukan saat melakukan coaching tadi menurut Bu Sela itu apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Sela inginkan? Alhamdulillah sudah ya Bu Dwi ya. Jadi tinggal meningkatkan lagi kemampuan saya sebagai coach dan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional nantinya. Baik, Bu Sela, luar biasa sekali ya. Dari hasil catatan observasi saya sudah bagus Bu. Hanya butuh intensitas yang lebih lagi nih, yang sering lagi untuk meningkatkan skill Bu Sela dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coaching gitu. Ya baik Bu, terima kasih untuk pengamatannya. Hal ini tentunya juga menjadi bahan meningkatkan skill saya dalam melakukan proses coaching berikutnya. Oke, nah satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Gini, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Sela kembangkan Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih handal lagi dalam mengidentifikasi masalah dari seseorang dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk
healing coaching agar dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, baik Bu Sela, saya kira cukup dari saya. Kita akhiri dulu perjumpaan kita hari ini ya Bu Sela. Siapa tahu nanti lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum Bu Sela. Waalaikumsalam.